Halo pemirsa setia Fibis News, berjumpa kembali dengan Asido Situmorang dalam program Fibis News Dialogue and Opinion. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Pandu Syahrir, Komisaris Bursa Efek Indonesia. Apa kabar Pak? Baik. Bersama kita juga hadir Ibu Selasti Panjaitan, Coordinating Partner of Wealth Planning Service at Fibis Consulting Group. Selamat siang Ibu Selasti. Selamat siang Pak Asido. Juga hadir Bapak Riki Ferlianto, Managing Partner Fibis Consulting. Selamat siang Pak Riki. Selamat siang Pak Sido. Mana gitu ada bahas mengenai cryptocurrency ya. Jadi cryptocurrency ini kan lagi sedang tren. Nah, pertanyaan pertama adalah bagaimana keamanan dari cryptocurrency mengingat perdagangannya ini di luar sistem pengawasan sistem perdagangan yang biasa dari pemerintah, katakanlah dari bank, dari OJK gitu Pak. Ya, menurut saya bukan buat semua. Ini actually very risky in that sense. Risky produk, ya kan? Jadi very risky. Kalau Anda ingin membeli aset kelas kripto, ya harus hati-hati. Kalau saya secara official, kalau Anda taruh aset posisi ABC, saya kan bilang jangan sentuh karena itu tadi regulasinya kan kita masih belum terbentuk, masih ada di Bapepti, ya kan? Dan juga seorang masih trying to understand more. Kalau you don't understand it and you're not in this business untuk investment, jangan. Tapi saya suka belajarin crypto karena I view it as a game changer. I view it as something. Nah, makanya ini personal. Saya ngomongnya on behalf as a personal investor. Bukan bursa, bukan apa ya. Ini biar saya ulang-ulang lagi nih. Ini personal. Karena I view it as very fascinating. Ini sebagian dari fiat currency. Saya ngasih contoh satu. Anda kalau ngelihat crypto, berapa sih inflasinya? Sebenarnya inflasinya tuh hanya 1-2%. Kenapa? Karena supply-nya fix. Anda bandingkan dengan emas. Emas itu mungkin 2-3%. Anda bandingkan dengan US dollar. US dollar pada saat krisis ini di print hampir 10%, 15% dari sisi total supply. Jadi sebenarnya inflasi sebenarnya lebih tinggi ya. Kalau Anda lihat dari sisi movement of money. Jadi kalau saya lihat sebagai semacam fiat, uang tuh apa sih sebenarnya? What's money? Money is essentially an instrument to trade. Kan? It's essentially you own it and you believe it holds an inherent value. Karena sebenarnya adalah piece of paper. Ya kan? Yeah. Nah, makanya kalau saya disuruh milih, sebenarnya kalau US dollar holding cash, bahasa saya cash is trash. Inflasinya bisa kapan aja, dan itu bisa di-print sama central bank anytime, ya kan? You don't have control. Tapi kalau Anda misalnya membeli Bitcoin atau Ethereum, saya sebut 2 nama aja, Anda udah tahu pas masuk berapa supply-nya. Nah, as simple as that. Nah, kalau itu Anda bandingkan, mana yang Anda mau cari? Dan jangan lupa penetrasinya buat those two particular instrument, to be honest, penetrasinya masih rendah. Kan total Bitcoin berapa sih sama Ethereum digabung-gabung 1,5 triliun, baru dengan yang lain-lain 2 triliunan, masih sangat rendah dibandingkan US dollar currency dan dibandingkan yang lain. Jadi ya pertanyaan saya, kalau saya pribadi 10 tahun dari sekarang value-nya akan jauh lebih besar daripada saat ini. Tapi pribadi. Tapi untuk sebagian besar orang, don't do it if you don't understand it. Aku berani bilang ini malah lebih secure karena dari pertama kali misalnya Bitcoin lah, dari pertama kali Bitcoin dikeluarkan, Anda bisa tahu siapa yang megang Bitcoin itu dari pertama kali lahir sampai hari ini. Bisa di-trace dari awal sampai akhir. Jadi sebenarnya dari sisi security dan dari sisi transparansi sebenarnya lebih transparan. Ada lagi gini, kebanyakan orang sekarang katanya berlari ke cryptocurrency karena dia ini alternatif hedging daripada emas gitu loh. Jadi para investor emas ini sebagian udah berpindah ke cryptocurrency. Nah ini apakah memang ini bisa jadi hedging ya, mengingat itu sebenarnya hedgingnya Pak, banyak orang hedging sebenarnya ke mata uang negara mereka sendiri di luar negara G15. I bet you all of you can only name 8-10 currency di luar IDR. Kan negara ada berapa sih, 180 something ya, Anda mungkin hanya bisa sebut 10 kan, sisanya you don't care. Sorry to say, do you know outside of the currencies? Kalau saya bilang, Pak, Bapak mau pegang Bitcoin atau Bapak mau pegang Zimbabwe dollar, which one would you own? I'm asking, I don't know. You may have a different view, ya kan? Atau Ethereum.
essentially what Bitcoin, Ethereum for a lot of countries, Pak. Orang-orang di negara itu, tapi bukan negaranya. Orang-orang di negara itu adalah hedging kepada currency mereka. Harus lihat negara-negara yang mempunyai dual currency. Jadi in a way, currency mereka Z. Tapi sebenarnya US dollar semua transaksi. There's essentially using US dollar karena hedging itu kan. Nah sekarang mereka ada alternatif lain. Gitu loh. Jadi di luar G15 countries, I would say most of their countries would probably look, most of their citizens pasti melihat crypto sebagai salah satu aset kelas yang mereka harus pegang. Apakah cryptocurrency ini nilainya bisa turun sampai 0, Pak? Benar-benar nggak berharga gitu loh, Pak? Bisa, semua bisa, Pak. Kayak US dollar juga bisa 0. Saya sorry jawabnya begitu, karena to be honest, kan ini semua supply dan demand, ya kan? Ya. Bisa aja for whatever reason bisa terjadi, hanya memang seperti yang saya bilang, likelihood-nya tipis kalau Anda ngomong Bitcoin atau Ethereum. Kenapa? Karena yang megang tuh global, marketnya global. Gitu loh. Jadi it very much depends siapa yang bisa bilang ya udah ini value-nya 0 atau misalnya gimana, karena isunya juga tidak ada central bank di sini, ini decentralized finance, Pak. Atau bahasa kerennya DeFi lah. Jadi buat yang memang udah benar-benar mendalami investasi lah ya, Pak ya. Ya harus belajar banyak, Pak. Jadi ya kalau saya ini ya Anda setiap hari baca berapa lama, setengah jam kah, 45 menit soal perkembangan kripto atau tidak. Itu aja. How much time do you spend a day just reading about it? Itu aja. 10 menit, 15 menit, 30 menit gitu loh. Saya hanya nanya, kalau saya kan anak muda, kamu lebih banyak spend waktu di Instagram atau baca media news tentang kripto, tentang saham? Atau yang lebih gampang lagi, Anda lebih banyak nonton Netflix atau baca berita-berita tentang ini? Itu aja. Simple kan, Pak? Simple. On things you don't know, sometimes you are scared. Ya kan? Kenapa? Karena you just don't know it, you don't understand it. So, makanya aku selalu encourage people, the best way untuk menjadi investor tuh ya selalu rajin baca. Saya nggak bilang saya paling ngerti, saya juga enggak, Pak. Banyak banget expert ya. Saya invest sama mereka, tapi ya saya hanya mungkin satu aja, bukan kelebihan ya. Emang passion saya, memang saya senang belajar, saya passion untuk pelajarin soal aset kelas seperti ini. Jadi ya saya rajin baca, Pak. Rajin juga ngomong, diskusi. Saya kemarin ketemu sama yang bikin Ethereum. Saya pelajarin juga nih apa, gini-gini. Orang bule kan. Satu orang Rusia, satu orang Amerika. Gue bilang, ya ini apa sih bos? Gitu. Diajarin sama gue. Oh. Mantep dong. Ya kan belajar. makin tahu. Iya langsung lagi ya. Makin tahu makin yakin. Demikian program VBS News Dialogue and Opinion untuk kali ini. Semoga bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Sukses selalu, selamat berinvestasi, salam VBS.